Syekh Siti Jenar, atau nama lainnya Syekh Lemah Abang, karena berasal dari suatu tempat namanya Lemah Abang. Tanahnya itu warna merah. Nama aslinya Syekh Siti Jenar namanya Sayyid Abdul Jalil. Beliau itu seorang habib, Sayyid Abdul Jalil. Seluruh sunan gelarnya sunan, artinya sesuhunan, yang dijunjung di atas kepala. Apa arti sunan? Sunan itu sesuhunan, yang disuhun, yang diletakkan di atas kepala itu namanya sunan. Sesuhunan, sesuhunan itu yang dijunjung, sang dipertuan agung, itu namanya sunan. Nah, sunan itu pada namanya panggilannya sunan semua. Sunan Ampel, di tempatnya di Ampel. Semua punya nisbat dengan tempat. Sunan Gunung Jati di Gunung Jati sana, Cirebon. Sunan Derajat di Derajat. Sunan Kudus di Kudus. Di antara semua sunan-sunan ini, mereka punya nama dinisbatkan dengan tempat masing-masing kecuali satu, Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo itu bukan nama tempat. Dalam kamus bahasa Kawi ada kamus asli bahasa Jawa. Itu yang ngarang itu bukan orang Jawa, orang Belanda. Jadi sing paling pinter basa Jawa niku tiyang Londo. Saking lamanya kita dijajah 350 tahun, akhirnya ada seorang pastor dari Belanda namanya Z. Mulder namanya. Z. Mulder itu seorang pastor dari Belanda. Dia nulis kamus bahasa Jawa asli namanya Kamus Bahasa Kawi. Jadi sampean kali Z. Mulder kalah. Wong Londo pinter bahasa Jawa. Menurut Kamus Bahasa Kawi, Kalijogo itu aslinya Kaliyugo. Makanya Jogja itu Yogyakarta. Yogyakarta. Sunan Kaliyugo. Sunan Kali artinya rusak, Yugo itu artinya zaman. Artinya sunan yang hidup di zaman yang rusak. Artinya di ujung sudah itu. Karena beliau di akhir sekali. Namanya Sunan Kali. Dudu njogo kali ngono, nang film-film lungguh nang pinggir kali, terus enek tongkat ngono, terus nang kono pirang tahun ngono ya mbuh salat pora. Loh kok sudah diwali yo gak kena salate. Syarat jadi wali itu menjaga syariat. Nah, tapi yang jelas Sunan Kalijogo itu, kenapa beliau Sunan Kalijogo tidak punya nisbat tempat? Karena mubeng. Beliau itu punya gelar banyak. Kadang itu Sunan Seberang Lor. Beliau juga karena pernah dakwah di Melayu, maka beliau bernamanya Sunan Maloyo. Jadi beliau jarang manggon, maka nggak bisa dinisbatkan dengan tempat karena muter dakwah terus Sunan Kalijogo itu. Nah, di era Sunan Kudus ada seseorang namanya Sayyid Abdul Jalil, Syekh Abdul Jalil. Sayyid Abdul Jalil ini panggilannya lama lainnya Syekh Siti Jenar. Nah, bayangkan, yang lain dipanggil Sunan, beliau dipanggil Syekh. Nyapa? Karena beliau alumni Baghdad. Beliau ngajinya di Baghdad. Syekh Abdul Qadir Jailani, Baghdad. Syekh Siti Jenar, Baghdad. Karena beliau tuh 20 tahun di Baghdad. Alim besar. Nah, menurut legenda Jawa ada yang mengatakan dari cacing lah, saya tak teku akal gue loh. Menungso yo cacing. Ya itulah ya namanya mitologi Jawa. Tapi yang jelas Syekh Siti Jenar itu mengalami masa begitu cintanya kepada Allah, hingga saking tenggelamnya dalam cinta, omongan niki gak bisa difahami karo wong biasa. Cara ngene iki. Dulu ada seorang pemuda yang jatuh cinta dengan seorang wanita namanya Laila, ya. Karena warna rambutnya hitam seperti malam, maka dipanggil dengan Laila. Ada seorang pemuda dari Bani Amir namanya Qais, atau dijuluki Majnun. Wong gendeng karena cinta karo wong wedok, ya. Sampai
panggilannya Majnun, wong gendeng, saking jatuh cintanya dengan Laila. Ada anjing lewat, dipeluk anjingnya itu, dikasih minyak wangi, dilus, dimandikan. Orang-orang bilang, "Kais, asu kuwi." Iya, asu songko kampungnya Laila beda. Beda. Anjing dari kampung Mbak Laila lain, ya, dihormati. Nah, tingkat cintanya si Qais itu sampai tingkatan, "Qais, mau kemana?" "Mau ke Laila." "Dari mana?" "Dari Laila." "Makan apa?" "Makan Laila." Sampai tingkatan, "Siapa kamu?" "Laila." Oh, nah Siti Jenar itu saking taraf cintanya itu istigrok, tenggelam, sampai tingkatan, "Mau kemana?" "Mau ke Allah." "Dari mana?" "Dari Allah." "Siapa kamu?" "Allah." Katanya, iki newes ngene iki harus diperangi iki, karena melanggar syariat. Maka suatu hari Sunan Kudus curiga ini dengan Siti Jenar, loh kok ngomongin ngono. Akhirnya Sunan Kudus datang. "Enek Siti Jenar?" Siti Jenar gak enek, sing enek Gusti Allah. "Ya wis, enek Gusti Allah." "Gak enek Gusti Allah, sing enek Siti Jenar." Loh, wah lagi langsung Siti Jenar cabut keris, ditikam itu. Siti Jenar. Dalam ini informasi dari guru saya seperti itu. Jadi yang mengeksekusi Siti Jenar adalah Sunan Kudus. Tapi menurut Profesor Dr. Kuswandi, kenapa saya lebih merujuk kepada beliau, karena cucunya, saya pernah ketemu cucu Siti Jenar. Menurut legenda, Siti Jenar itu orangnya lurus, tapi murid-muridnya lah yang tidak bisa memahami kata-katanya dengan baik, hingga murid-muridnya itu dianggap sesat. Orangnya itu benar, Siti Jenar itu lurus, tapi karena murid-muridnya itu mengutip kata-katanya tidak benar, "Mutu qabla anta mutu," matilah sebelum kalian mati. Akhirnya nyari ulah nang kampung ben dipateni wong kampung. Karena puncaknya makrifat itu bila mati sebelum mati. Akhirnya jadi bangsa kejawen-kejawen ngono kuwi. "Aku wis salat sadurunge suku wis salat." Ngono dadine wong kejawen, yaitu warisan dari santri yang salah paham terhadap kutipan gurunya. Gitu. Tapi nek waya mangan gak gelem ngomong, "Aku wis mangan sadurunge mangan," gak gelem. Krono nek ngene iki keluwen. Gak gelem deh. Nek mau kon salat gelem, "Aku wis salat sadurunge salat." "Aku wis iling sadurunge kowe iling." Wis macam-macam, segala macam. Itu ini, atau istilahnya faham manunggaling kawula ning Gusti, atau istilahnya bahasa Arabnya itu wahdatul wujud, manunggaling kawula ning Gusti. Itu adalah faham sesat yang ditolak oleh seluruh ahlu sunnah wal jamaah. Nah ini bangsa-bangsa kejawen daerah-daerah ngetanan gue, masya Allah ya, kenceng itu Pak. Kok ngomongnya yang aneh-aneh itu biasanya tuh. Nah itu kita segera kembali kepada syariat. Orang yang paling kenal Gusti Allah itu Kanjeng Nabi. Tapi tidak ada satu hadis pun yang menunjukkan Nabi meninggalkan sholat atau tidak sholat jamaah, kecuali ada uzur. Kalau Nabi saja yang ma'rifat kepada Allah setinggi-tingginya makhluk masih menjaga sholat jamaahnya, iki gak terima gak sholat jamaah, gak gelem sholat. Jarene wis iling, intine kan iling. Tapi nek mantu, lho kok gak podo teko? "Aku wis iling teko omah, Pak." Sampean mantu wis cekap, ngamuk. "Sampean kok gak ngundang aku sih?" "Iya, sampean kan mazhabnya kan iling. Sing penting kan iling wis." Engko bojone arep nyapa, "Bu, kok gak tahu senggol aku to, Bu?" "Aku kan wis iling terus, Mas." Ngamuk. Kurang ajar. Nah, jadi sebenarnya itu ndak ada itu paham seperti itu. Wallahu taala alam bisawab wa ilahil ma'ab.